Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita masuk pada persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, materi bab kedua, persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk persamaan dan fungsi kuadrat ini, ya kita pertama kali mengenal yang namanya bentuk umum. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, c atau koefisien itu elemen bilangan real. Kemudian untuk persamaan kuadrat ini kita akan menyelesaikan atau mencari akar, ya. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Itu bisa dicari dengan yang pertama memfaktorkan, kedua kuadrat sempurna, dan ketiga rumus kuadratik atau rumus ABC. Kita lihat yang pertama itu adalah memfaktorkan. Contoh example nomor 1, 4a plus 8 sama dengan, ya, kita lihat 4a plus 8. Faktor persekutuan dari 4a plus 8 itu adalah, faktor persekutuan 4a plus 8 adalah 4. Jadi kita keluarkan 4, ya, buka kurung, a plus 2. Ya, kalau kita kalikan, ini kembali ke bentuk semula. 4 kali a, 4a, kemudian 4 kali 2 itu adalah 8. Jadi 4a plus 8 itu bisa difaktorkan. Bentuk pemfaktorannya adalah 4, buka kurung, a plus 2. Yang kedua 9p pangkat 3 plus 18p pangkat 5. Untuk faktor persekutuan dari soal nomor 2 adalah, ya, kita lihat faktor persekutuannya adalah 9p pangkat 3. Ya, jadi kita keluarkan 9p pangkat 3. Buka kurung. Berarti di sini 1 plus 2p pangkat 2. Ya. Sama dengan yang di atas tadi, ya. Bentuk pemfaktoran nomor 2 adalah 9p pangkat 3 ditambah 18p pangkat 5 adalah 9p pangkat 3, buka kurung, 1 plus 2p pangkat 2. Ya, kalau kita kalikan, dia kembali ke bentuk semula. 9p pangkat 3 dikali 1 adalah 9p pangkat 3. 9 dikali 2, 18p pangkat 5. Kita beranjak soal nomor 3. 9xy plus 18x kuadrat y kuadrat. Nah, untuk soal nomor 3, faktor persekutuan terbesarnya adalah 9xy. Ya. Buka kurung, 1 plus 2xy. Ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, ya, seperti contoh nomor 1 dan 2. Kalau kita kalikan ini, dia akan kembali ke bentuk awal atau bentuk semula. Kemudian soal nomor 4, 8a pangkat 3 ditambah 24a kuadrat. Untuk faktor persekutuan terbesarnya, soal nomor 4 adalah 8a pangkat 2. Ya, silahkan berarti buka kurung, sisa a plus 3. Ya, kalau kita kalikan ini 8a kuadrat dikali a itu adalah 8a pangkat 3. 8a kuadrat dikali 3 adalah 24a pangkat 2. Ya, sama ya. Nah, kembali ke bentuk semula. Kemudian soal nomor 5. Tentukan hasil pengkuadratan berikut.
yang nomor 5, X plus 3 X plus 3 pangkat 2. Nah, cara mengkuadratkan soal seperti ini adalah yang pertama kita kuadratkan X, ya, kita kuadratkan X, berarti X pangkat 2, X-nya kuadrat. Kemudian langkah yang kedua, karena ini plus, berarti kita plus 2, ya, langkah yang kedua 2 dikali X dikali 3, 2 dikali X dikali 3, jadi 6X. Ya, langkah yang kedua 2 dikali X dikali 3, jadi 6X. Langkah yang ketiga, 3-nya yang kamu kuadratkan, 3 dikuadratkan, jadi 9. Jadi hasil pengkuadratan X plus 3 pangkat 2 sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. Jadi langkah yang pertama kamu mengkuadratkan X, jadi X kuadrat. Langkah kedua, kalikan kuadratnya dengan X dan 3. Jadi 2 kali X kali 3, 6X. Langkah yang ketiga adalah kuadratkan 3. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Soal yang nomor 6. Baiklah, soal yang ke-6, 3X min 4 pangkat 2. Sama dengan langkah yang soal nomor 5. Yang pertama kali kita kuadratkan adalah 3X. 3X dikuadratkan itu adalah 9X kuadrat. Jadi kita kuadratkan yang 3X pangkat 2. Langkah kedua adalah, ya, perhatikan ini negatif, berarti negatif. 2 dikali 3X dikali min 4. 2 dikali 3X dikali min 4. 2 dikali 3X 6X. 6X dikali min 4 min 24X. Kemudian langkah yang ketiga adalah min 4-nya dikuadratkan. Langkah yang selanjutnya min 4-nya dikuadratkan. Jadi plus 16, ya. Negatif dikali negatif jadi positif. Kita beranjak pada soal selanjutnya, yaitu soal nomor 7. Kita akan mengkuadratkan, memfaktorkan X kuadrat plus 10X plus 16. X kuadrat plus 10X plus 16 sama dengan, ya. Perhatikan ini cara memfaktorkan. Kita uraikan. X kuadrat adalah perkalian dari X dikali X. 16 ini adalah hasil kali. 16 adalah hasil kali. Perkalian bilangan yang menghasilkan 16 itu adalah 1 dikali 16. Kemudian 2 dikali 8. Masih ada? Nah, silahkan kita pasangkan antara dua pilihan ini, 1 dikali 16 atau 2 dikali 8. Kemudian yang di tengah itu adalah 10X. 10X ini adalah hasil jumlah dari X kuadrat dan 16. Nah, yang memungkinkan untuk menyelesaikan soal ini adalah penjumlahan dari 2 dan 8. Karena ini positif dengan positif, berarti bilangannya positif. 2 ditambah 8. Ya, 2 ditambah 8 sama dengan 10. Kita letakkan X kuadrat berarti X dengan X. X kali X. Kemudian 16-nya, ya. Kita letakkan X plus 2. X plus 8. Jadi akar penyelesaiannya adalah X
1 sama dengan min 2, X2 sama dengan min 8. Soal yang ke-8 sama dengan soal yang nomor 7. Ya, cara penyelesaiannya sama. X kuadrat ya kita uraikan menjadi X dikali X. Kemudian min 48 itu adalah perkalian dari, silahkan, 2 dikali 24, kemudian 6 dikali 8, kemudian 3 dikali berapa? 3 dikali 16. Nah, kita pasangkan mana perkalian yang tepat ya dari perkalian yang menghasilkan min 48 ini ke hasil jumlah ya. Ke hasil jumlahnya sama dengan 2x. Nah, karena dia negatif berarti salah satunya perkalian ini harus negatif. Ya silahkan ya Ibu ambil 6 dan 8. Mana yang positif dan mana yang negatif agar dia menghasilkan 2x. Berarti di sini kita karena dia positif 8 min 6. 8 dikali min 6 sama dengan min 48. 8 min 6 ditambah min 6 sama dengan 2. Jadi di sini kita letakkan X plus 8 X min 6. Sehingga akarnya adalah X1 sama dengan min 8, X2 sama dengan positif 6. Selanjutnya soal nomor 9, P kuadrat min 9P Q min 10Q kuadrat. Silahkan perhatikan lagi ya. P kuadrat berarti kita uraikan P dikali P ya. Kemudian kita lihat yang di sebelah kanan ya, min 10Q kuadrat. Berarti ini min 10Q kuadrat. Perkalian yang menghasilkan min 10 itu adalah 5 dikali 2, 1 dikali 10. Sudah. Nah, karena dia mengandung Q kuadrat, berarti kita juga harus meletakkan Q-nya di masing-masing bilangan. 5Q, 2Q, 1Q, dan 10Q. Perhatikan bilangan yang di tengah, min 9PQ. Berarti kita yang lebih tepat itu menggunakan bilangan 1 dan 10. Ya, 1 dan 10. Karena min 9PQ ya, di sini juga min 10Q kuadrat. Berarti ada bilangan yang positif dan negatif. Di antara 1Q dan 10Q, mana yang positif dan mana yang negatif? Kita lihat yang di tengah. Yang di tengah ini min 9. Berarti yang negatifnya adalah min 10Q plus 1Q atau Q. Karena penjumlahan min 10 ditambah 1 adalah min 9. Kita uraikan, kita masukkan ke dalam kolom pemfaktorannya. P kuadrat berarti P dikali P. Min 10Q ya. Itu adalah P min 10Q. Kemudian P plus 1Q atau Q. Akarnya adalah P1 sama dengan 10Q. P2 sama dengan Q. P2 sama dengan min Q. Selanjutnya soal nomor 10.
6x kuadrat min 11x ditambah 3. Bagaimana cara memfaktorkannya? Sama, hampir sama dengan soal nomor 7, 8, dan 9. Ya. Di sini koefisien x kuadrat itu adalah 6. Berarti 6 kita uraikan perkaliannya, ya. 6x kuadrat bisa 1 kali 6 atau 2 kali 3. Kamu harus bisa memasangkan bilangan yang tepat dalam menyelesaikan soal pemfaktoran ini. 3 adalah perkalian dari 1 dan 3. Nah, kita pilih yang lebih tepat itu 2 dan 3. Ya, perkalian 6 itu kita ambil 2 dan 3. Kita pasangkan dengan 1 dan 3. Kita bayangkan 3 dikali 3 itu 9. 2 dikali 1, 2. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jadi bisa kita uraikan di sini 2x dengan 3x. Ya, 2x dikali 3x sama dengan 6x kuadrat. Nah, bagaimana cara kita memasangkan 3 ini supaya hasilnya tepat min 11? Karena di sini negatif, berarti 3 ini perkaliannya adalah min dikali min. Ya, negatif dikali negatif itu positif. Kita harus bisa memasangkan min 1 dan min 3 ini supaya hasilnya tepat min 11. Ibu taruh, letakkan min 3. 2x min 3, 3x min 1. Ya. Kalau ibu kalikan ini min 2x, ya, min 2x kali min 1 min 2x. Min 3 dikali 3x adalah min 9x. Kalau dijumlahkan menjadi min 11x. Ya, hasilnya min 11x. Untuk akarnya adalah 2x min 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3. X1 sama dengan 3 per 2. Kemudian 3x min 1 sama dengan 0. 3x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 3. Ya. Biar kamu mudah, jadi 1 x1 dan x2 adalah akar penyelesaiannya. Selanjutnya satu soal lagi. 3x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan. Ya, sama halnya dengan yang di atas tadi. Kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan pemfaktoran. Ya, semuanya sama dengan 0. 3x kuadrat berarti dia 3x dan x. Karena 3x kuadrat adalah perkalian 1 kali 3. Kemudian min 12 itu perkalian dari 3 kali 4. Ya, ibu tulis di atas 3 kali 4. Kemudian 6 dikali 2, 1 kali 12. Mana yang lebih tepat menurut kamu? Supaya penjumlahannya menghasilkan 5x. Nah, ibu akan mengambil perkalian 3 dan 4. Di mana kita meletakkan 3, di mana kita meletakkan 4 supaya hasilnya tepat. Ya, hasilnya 5x. 3 dan 4, perhatikan ini adalah min 12, berarti 1 negatif dan 1 positif. Ya, kita letakkan x plus 3. Ya, di sini x plus 3. Di sini 3x min 4. Ya, 3x dikali 3 itu adalah 9x, min 4 dikali x adalah min 4x.
5x. Kalau kita jumlahkan itu sama dengan positif 5x. Nah, untuk akarnya kita selesaikan. 3x min 4 sama dengan 0. 3x sama dengan positif 4. X1 sama dengan 4 per 3. Kemudian X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Ya, anggap ini adalah X2. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan untuk memfaktorkan. Ya, silahkan dipahami terlebih dahulu sebelum kita masuk pada kuadrat sempurna dan rumus ABC. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.